Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya pagi ini kita bangun dan menghirup udara pagi yang cerah. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, pagi ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang kepada Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami agar hidup kami boleh terus berjalan seturut kehendak Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Imamat 26 ayat yang ke-40 hingga 42. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, teks yang barusan kita baca membawa kita ke inti relasi perjanjian antara Allah dan umatnya. Setelah panjangnya peringatan tentang hukuman akibat ketidaktaatan, bagian ini justru memperlihatkan hati Allah yang penuh anugerah. Bahwa Allah tidak berhenti pada penghukuman, tetapi membuka jalan pemulihan melalui pengakuan dosa dan pertobatan. Pengakuan dosa yang disebutkan di sini bukan sekedar pengakuan secara lahiriah, melainkan kesadaran mendalam bahwa dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang lahir dari hati yang tidak setia dan sombong. Pertobatan itu selalu dipahami sebagai karya anugerah Allah. Hati yang ditundukkan, ayat 41, adalah bukan hasil kekuatan manusia, melainkan buah dari pekerjaan Allah yang setia pada perjanjiannya. Dan bahkan ketika umatnya berada di bawah disiplin yang adil, Allah pun tetap menyatakan bahwa Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dasar pengharapan umat bukanlah kualitas pertobatan mereka, melainkan kesetiaan Allah pada janjinya. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa pemulihan tidak pernah berangkat dari inisiatif manusia, tetapi dari Allah yang berkenan mengingat perjanjiannya. Dalam terang Injil kita melihat penggenapan janji ini secara penuh di dalam Kristus, yang memikul hukuman perjanjian di kayu salib dan membuka jalan pemulihan bagi umat pilihannya. Karena itu, setiap pengakuan dosa orang percaya hari ini bukanlah upaya untuk membeli pengampunan, melainkan sebagai respons iman kepada Allah yang setia, yang mengingat perjanjiannya dan berkenan memulihkan umatnya hanya oleh anugerah Tuhan semata. Kiranya firman ini terus mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Ketika kita jatuh bangun, bahwa Allah selalu memulihkan kita. Karena itu kita jangan mengeraskan hati, tapi bawalah hidup kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan dan menjadi pribadi yang taat, yang memperkenan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kami boleh kembali mengingat akan hati Tuhan yang dengan kekal mengasihi umat pilihan-Mu. Ampuni kami jikalau kami sering mendukacitakan Tuhan dengan dosa-dosa kami. Tapi sesungguhnya ketika hidup kami dipulihkan, itu adalah bukti akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa, biarlah setiap hari Tuhan terus membentuk kami, mengubah kami, membarui kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu untuk terus membarui hidup kami dari hari ke hari. Bapa, pimpin hidup kami hari ini dan berkati kami dan berikan kami hati yang terus-menerus taat dan rela dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau.
dan berkati hidup kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau berkenan membuat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.